Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Di hari ini kita akan coba bahas satu tutorial yang saya kasih judulnya adalah tentang bagaimana membuat URL publik di Play Post-it sehingga siswa bisa akses tanpa melakukan login. Karena beberapa kali kita dapati ketika para siswa kita ingin membuka dengan lebih fleksibel, ya, lebih bebas tanpa harus masuk ke sistem Play Post-it, sehingga mereka bisa langsung melakukan uji coba soal-soal yang sudah kita buat dengan video. Nah, untuk membantu atau melihat bagaimana tampilan akhir dari URL publik yang nanti akan diuji coba, ini sudah saya siapkan satu ya, sehingga harapannya teman-teman punya gambaran dulu. Ini adalah contoh URL publik yang nanti akan kita buat sama-sama, sehingga tampilannya kira-kira seperti ini. Ini saya kopikan ya, terus baru saya buka dalam mode incognito, lalu kemudian saya paste ya, di browser saya ya. Tunggu sebentar proses loading. Di mode incognito ini adalah cara menurut saya ya paling nyaman untuk kita bisa melakukan pengecekan, karena kita dianggap belum pernah melakukan login sebelumnya. Nah, di sini hanya diminta ya your name ya, please type your name. Jadi nama kita saja sebenarnya, tapi bukan login ya, karena berbeda. Kalau login kan kita harus masuk ke sistem Play Post-it-nya, sementara kalau hanya untuk mengetikkan nama, ini adalah nanti kita akan tercatat nih si pengerjaan soalnya gitu ya, sehingga ini juga bisa ditulis dengan nama sebenarnya atau nama untuk latihan saja. Lalu kemudian kita klik save. Nah, lalu saya memerankan diri saya sebagai siswa, maka saya tanpa harus melakukan login, saya sudah bisa mencoba soal. Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada media video animasi pembelajaran tentang sejarah perkembangan internet. Pada media ini akan tersedia 3 soal untuk menguji pemahamanmu. Simak isi video dengan seksama ya, tetap semangat belajar. Nah, ini kira-kira overview dari tampilan prolognya ya. Nah, lalu di video saya ada beberapa assessment gitu ya, dan sebenarnya kita bisa nyoba keseluruhan. Oke. Jadi fitur-fiturnya sudah bisa lengkap, bisa di uji coba oleh siswanya. Nah, lalu kemudian bagaimana sesungguhnya ketika kita sebagai guru kita ingin membuat agar link Play Post-it yang sudah kita rancang, sudah kita buat, agar bisa diakses oleh para siswa kita tanpa harus melakukan login. Oke, simak ya caranya ya. Oke, ini saya close dulu yang link uji coba tadi, kita akan buat ya. Nah, syarat pertama kali yang dibutuhkan ya, pertama tentunya kita harus punya boldnya dulu ya. Artinya teman-teman sudah melakukan konfigurasi video apa yang akan dibuat self assessmentnya ya, soal-soalnya sudah di entry, sudah diatur dan disetting sedemikian rupa di sana. Anggap saja kita sudah punya ini, saya akan pakai secara internet singkat dalam lini masa ya. Nah, pada syarat yang kedua tentu saja kita harus memasukkan dia si book ini ke dalam salah satu kelas kita. Ya, ini di sistemnya Play Post-it ya, sebagai prasyarat saja, sehingga kita klik assign, taruh di dalam salah satu kelas kita, misalkan kelas minggu Oktober. Nah, teman-teman tentukan saja kapan kira-kira soal ini bisa diakses oleh publik ya, atau siswa yang ketika dia mengakses tanpa harus melakukan login. Taruhlah misalkan saya klik 31 Oktober, saya klik OK. Oke. Nah, di sini sebenarnya dia sudah bisa diakses melalui kelas minggu Oktober 2021 ya. Nah, lalu kita akan lihat nih linknya ada di mana. Kita klik link. Oke. Nah, linknya sudah ada di sini, sudah disediakan. Nah, tapi ada satu konfigurasi lagi, advanced settings ya. Ya, teman-teman bisa memilih nih. Kalau saya biasanya agar para siswa atau peserta itu tidak perlu melakukan login, maka ini diaktifkan. Bahkan jika diperlukan, mereka tidak perlu untuk mengisikan nama seperti di awal tadi, juga ini tinggal diaktifkan saja. Ya, sehingga siswa sekarang sudah bisa mencoba melalui link yang ada ya, tinggal
klik copy saja, sehingga kita sudah bisa berbagi pembelajaran kita dengan settingan publik. Lalu kita klik close, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan link yang tadi barusan kita buat, kita generate. Saya akan masuk kepada mode incognito, saya paste and go. Nah, ini adalah hasil dari link yang barusan kita buat. Bahkan tanpa harus melakukan login pun, ya. Nah, sehingga di sini akan terdeteksi sebagai anonymous, ya, karena tidak ada fitur untuk melakukan login. Pokoknya kita klik play. Nah, semua fitur-fitur ya di dalam Boldmail sudah bisa diakses oleh siswa dalam mode publik. Oke, begitu ya teman-teman ya, tutorial singkat ini harapannya teman-teman makin semangat untuk belajar bagaimana membuat self assessment di video kita. Dan yang tidak kalah penting, di dalam artikel ini kita belajar agar bisa diakses secara publik, sehingga harapannya lebih memudahkan siswa kita untuk melatih diri mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat.